Hai guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel aku, Muslimah Nekat. So, di episode kali ini aku benar-benar excited karena aku mau bawain sebuah kasus yang sangat menarik, sangat legendary dan ikonik di masanya. So, siapa dia? Check it out. Namanya Zodiac Killer. Nah, apa sih yang membuat cerita dari Zodiac Killer ini menarik? Tak lain dan tak bukan karena profil dari murder atau pembunuhnya belum diketahui sama sekali sampai sekarang guys, walaupun udah 5 dekade alias 50 tahun berlalu. Jadi kita belum tahu siapa profil atau identitas asli dari sang pembunuh berdarah dingin ini. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, stop cengar-cengir, tengok kanan dan kiri kalian, dan jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zodiac Killer terkenal sekitar akhir 60-an dan awal 70-an di California Utara sebagai pembunuh berantai paling misterius yang pernah ada. Ia bisa dibilang adalah The Jack Ripper-nya Amerika Serikat. Kalian tentu tahu dong siapa The Jack Ripper. Ya, The Jack Ripper adalah seorang pembunuh berantai yang juga terkenal dari tahun 1800-an atau abad ke-19 sebagai pembunuh berantainya United Kingdom atau Inggris Raya. Sadistik dan narsistik adalah kepribadian tak terbantahkan dari seorang Zodiac Killer. Walaupun sudah 5 dekade atau 50 tahun berlalu, belum ada polisi maupun detektif kriminolog yang berhasil memecahkan identitas dari sang Zodiac Killer ini. Victim atau korban dari Zodiac Killer ini sebenarnya masih dibilang sedikit. Aku nggak membenarkan pembunuhan di sini, tetapi sebenarnya korban atau victim dari si Zodiac ini emang sedikit, yaitu sekitar 5 orang saja yang diakui oleh kepolisian setempat. Sementara korban-korban lainnya itu masih ada kerancuan dalam menentukan apakah benar dia adalah korban dari Zodiac Killer. Tetapi karena kerapihan metode pembunuhannya, juga teka-teki yang ditinggalkan sang Zodiac berupa kode-kode kriptogram, disinilah letak menariknya. FYI, kriptogram adalah teks yang tertulis dalam kode rahasia. Oke, kita langsung ke TKP alias tempat kejadian perkara. Diawali pada 20 Desember 1968 di Benicia, California. Tepat 5 malam sebelum malam Natal, 2 orang siswa SMA berusia 17 tahun dan 16 tahun yakni David Faraday dan Betty Lou Jensen memutuskan berangkat keluar rumah untuk kencan pertama mereka dan pamit ke orang tua Betty kalau mereka bakal balik sekitar jam 11 malam. Nah, mungkin karena David ini pengen ngajak kencan si Betty, cailah. I need you, baby. Jadi dia tuh ngajak lah si Betty ini buat jalan-jalan naik mobil sambil dengerin radio di pinggir jalan situ. Pokoknya jalan-jalan lah di tepian pinggiran kota Benicia, California yang sepi itu. Tiba-tiba beberapa saat kemudian muncullah sebuah mobil dari arah berseberangan dan memancarkan sinar yang sangat silau ke arah mereka. Jadi seperti ada sorot cahaya gitu yang tiba-tiba datang dengan sangat tajam. Jadi mereka tuh kayak kesilauan gitu dan gak bisa ngelihat siapa orang yang datang ke arah mereka itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan sadis dari senjata 22 kaliber semi-automatic pistol dan mengenai kepala David tepat di bagian kupingnya. Jadi di area yang cukup fatal. Mengetahui keadaan genting, Betty buru-buru keluar dari mobil dan mencoba untuk melarikan diri. Ya mungkin Betty mencoba untuk mencari pertolongan atau bilang, Tolong, ada perampok atau gimana? Tapi sayangnya Betty nggak sempat melakukan itu karena dia langsung ditembak saat itu juga di bagian kakinya sebanyak 5 kali sampai dia lumpuh dan meninggal. Tom Belmer, seorang jurnalis yang mendapatkan kesempatan untuk meliput
berita eksklusif malam itu berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengabadikan momen-momen paling tragis. Dan pada saat itu emang kondisi di sekitarnya itu gelap banget, karena kan di pinggiran kota. Gimana sih kalau kalian tuh di Indonesia aja, kalau di pinggiran kota kan gelap gitu ya, kayak hutan-hutan gitu. Nah, mungkin kondisi di Venesia itu pada tahun 60-an 70-an tuh masih seperti itu, masih sepi. Lalu polisi yang datang ke tempat kejadian segera membawa David ke dalam ambulans sebagai korban selamat, sementara Betty sudah meninggal. Kasus ini sebenarnya cukup menjadi hype atau sangat terkenal di Venesia karena pada masa itu sekitar tahun 60-an 70-an tuh gak lazim banget ada pembunuhan seperti ini karena ini tuh tergolong sadis dan janggal. Kasus kedua terjadi di kota Vallejo, California pada tanggal 4 Juli 1969, tepat 6 bulan setelah kejadian pertama. Menimpa seorang ibu muda sekaligus istri dari pelayan populer di sebuah restoran di kota Vallejo, California. Namanya Darlene Ferrin, berusia 22 tahun, yang saat itu sedang ingin ketemuan dengan temannya yang bernama Mike Megu. Ferrin pun mengajak Mike untuk ketemuan di Golf Park Vallejo dan ngobrolin sesuatu. Ferrin pun membawa mobilnya menuju Blue Rock Springs Park dan memarkirkannya di sana. Dan mulailah mereka ngobrolin hal-hal yang pengen mereka obrolin. Nah, sekitar jam 11 malam, Mike menyadari sesuatu kalau ada sebuah mobil yang hendak masuk ke tempat mereka, dan mobil itu pun keluar lagi, terus masuk lagi beberapa menit kemudian. Jadi kayak cuman selang beberapa menit dia masuk, terus keluar lagi, terus masuk lagi. Nah, saat mobil ini mencoba masuk lagi, tiba-tiba ada sorot highlight atau cahaya yang sangat tajam menerpa wajah Ferrin dan Mike. Sampai-sampai mereka nggak bisa lihat siapa orang yang berjalan menuju arah mereka. Jadi persis banget kayak motif pembunuhan yang dilakukan pada David Faraday dan Betty Lou Jensen pada akhir tahun lalu. Dengan awalnya menyorotkan cahaya yang sangat tajam supaya si korban ini tidak bisa melihat siapa pelakunya. Akhirnya tak pelak terjadilah penembakan tragis itu dengan senjata Luger 9mm. Mike ditembak di dagu, bahu, dan kaki, sementara Ferrin ditembak beberapa kali di bagian belakang. Saat ditemukan di tempat kejadian, Ferrin sudah dalam keadaan bersandar ke setir dan udah gak bisa apa-apa lagi. Selang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 12.40 malam atau jam setengah 1:10 dini hari, seorang polisi patroli bernama Etras mendapatkan telepon di Departemen Kepolisian Vallejo dari lelaki misterius yang tidak dikenali. Laki-laki itu berbicara dengan suara rendah dan sangat monoton sambil berkata, "Saya ingin melaporkan pembunuhan. Anda akan menemukan anak-anak dengan mobil coklat. Mereka ditembak dengan Luger 9mm. Saya jugalah yang membunuh anak-anak pada tahun sebelumnya." Jadi di sini si pembunuh mengaku kalau dialah yang membunuh 2 anak sebelumnya atau 2 kids before. Polisi pun mencoba menelusuri dari mana lokasi telepon tersebut berasal. Dan setelah diidentifikasi, ternyata telepon tersebut berasal dari sebuah gagang telepon umum yang berada tak jauh dari pom bensin tempat pembunuhan itu berasal. Saat ditemukan, gagang telepon tersebut sudah dalam keadaan mengatung alias tidak ditaruh kembali ke tempat semestinya. Kalian bisa bayangin betapa misteriusnya si Zodiac Killer ini. Ini bisa dibilang sebagai kasus pertama yang memperkenalkan Zodiac Killer sebagai pembunuh. Atau bisa dibilang debut pertamanya sebagai seorang Zodiac Killer. Karena sebelumnya, walaupun dia sudah melakukan 2 penembakan, yang pertama pada David dan Betty, dan yang kedua pada Ferrin dan Mike, tetapi baru di bulan Juli inilah Zodiac menelpon kepolisian dan mengakui bahwa dialah pembunuh dari 2 kasus tersebut. Zodiac juga mengirimkan 4 surat pada 3 media saat itu, ada Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle Letter, dan San Francisco Examiner Letter. Pada surat yang dikirimkan ke Vallejo Times Herald bertanda pos 31 Juli 1969, penulis mengaku bertanggung jawab atas 2 pembunuhan yang telah ia lakukan, serta memberikan perincian tentang jumlah korban, senjata yang digunakan, jumlah tembakan, dan merek amunisi.
Dan masih pada tanggal 31 Juli 1969, pembunuh juga mengirimkan surat ke San Francisco Chronicle Letter berisi 1 dari 3 surat yang identik yang disertai dengan sepertiga dari sandi kriptogram. Sang pembunuh atau Zodiac Killer ini pun menuntut untuk isi suratnya dipublikasikan di halaman depan koran pada tanggal 1 Agustus 1969. Wah, benar-benar narsis ya. Dan pada surat kabar The San Francisco Examiner masih pada tanggal 31 Juli, penulis mengancam akan membunuh lagi jika suratnya tidak diterbitkan di koran halaman depan. Dia juga menuliskan dalam surat tersebut sandi yang berisi I like killing people because it's so much fun. Atau yang artinya saya menyukai membunuh karena itu sangat menyenangkan. Nah, karena kepolisian agak curiga dan agak skeptis atau kurang percaya kalau penulisnya adalah pembunuhnya, maka si pembunuh ini mengirimkan surat lagi pada tanggal 4 Agustus 1969 sebagai tanggapan kepada kepolisian yang meminta bukti lebih atau informasi lebih kalau dia adalah pembunuhnya. Disinilah pertama kalinya Zodiac menyebutkan dirinya sebagai Zodiac Killer dengan menyebut I am Zodiac speaking here dalam paragraf pertama suratnya. Dan persis seperti 3 surat sebelumnya, Zodiac membubuhi tanda tangan berupa salib melingkar atau kita bisa mengingatnya sebagai lambang senjata. Di dalam surat itu, Zodiac membeberkan bahwa ia akan membunuh anak-anak yang berada di dalam bus sekolah apabila suratnya tidak diterbitkan. Ia juga membeberkan tentang bukti-bukti detail bahwa dialah yang melakukan 2 pembunuhan tersebut. Dalam surat itu, Zodiac melampirkan puzzle dan bilang pada polisi juga surat kabar tersebut kalau mereka berhasil memecahkan puzzle tersebut, maka mereka akan mendapatkan titik terang dari nama asli sang Zodiac. Tetapi sayangnya surat tersebut sangat sulit untuk dipecahkan dan beberapa lama tidak bisa dipecahkan, hingga akhirnya seorang guru dan pasangannya berhasil memecahkan isi sandi tersebut. Mereka malah menemukan sebuah pengakuan dari seorang pembunuh yang gila dan aneh. Dalam suratnya dia bilang kalau I like killing people because it's most dangerous games. Sebenarnya ini adalah sebuah quotes populer dari sebuah novel yang ada sekitar tahun 1950-an berjudul The Most Dangerous Games. Kita loncat ke kasus ketiga di Danau Berryessa, Napa County, California pada tanggal 27 September 1969. Menimpa Brian Hartnell dan Cecilia Shepard yang sedang melakukan piknik atau ngedet bareng di pinggir Danau Berryessa. Lalu tiba-tiba muncul seorang stranger atau orang yang gak dikenali dengan pakaian executioner atau pakaian khas seorang napi yang baru keluar atau kabur. Pakaian napi atau executioner itu menggunakan lambang zodiak atau lambang senjata dengan jahitan putih di tengah dadanya. Ia juga menggunakan kain berpenutup di wajahnya. Jadi kayak semacam kerudung atau topeng atau masker apalah. Pokoknya yang kelihatan itu cuma matanya aja. Dan uniknya Cecilia bisa ngelihat kalau orang itu memakai kacamata di balik kain penutup kepalanya. Dari kesaksian yang diberikan oleh napi nggak dikenali ini, dia bilang kalau dia adalah tahanan yang baru aja kabur dan butuh uang juga mobil buat kabur ke Meksiko. Tanpa panjang lebar lagi, dia mendekati Brian dan Cecilia buat diikat pakai tali jemuran yang udah ia potong dan siapkan. Nah mungkin karena Brian juga Cecilia ini ngedengar kalau dia ini adalah mantan napi dan takut dimacem-macemin, akhirnya dia nurut aja tuh. Tapi malahan si napi ini malah tambah gak tahu diri dan tanpa peringatan langsung nusuk Cecilia dan Brian. Brian Hartnell ditusuk sebanyak 6 kali di bagian punggungnya dan Cecilia sebanyak 10 kali. Brian langsung pingsan di tempat, sementara Cecilia sekarat. Jadi mungkin
Karena Cecilia ini sempat ngelihat wajah aslinya Zodiac Killer. Nah, Zodiac itu pastinya nggak mau korbannya ini kalau selamat, malah mengetahui wajahnya dan membuat polisi dapat mengidentifikasi wajah atau sketsa dari sang Zodiac ini. Jadi makanya dia memutuskan untuk lebih banyak menusuk Cecilia untuk menghabisinya. Hal yang sangat disayangkan di sini adalah kepolisian tidak memfollow up dengan baik kesaksian dari Cecilia yang melihat wajah asli sang pembunuh. Mereka malah lebih peduli dengan kesaksian Brian yang dianggap lebih penting. 2 hari kemudian Cecilia pun meninggal dunia dan sudah tidak bisa diusut atau diungkit lagi kesaksian atau deskripsi wajah dari sang zodiak. Sangat disayangkan karena sebenarnya Cecilia ini adalah saksi mata atau orang yang sangat tahu wajah asli dari zodiak, tetapi polisi malah mengabaikan kesaksian penting dari Cecilia. Oke guys, untuk kasus keempat dan kelima aku bakal share di video selanjutnya, alias part keduanya, karena kalau di sini terlalu kepanjangan. So buat kalian yang penasaran, stay tune dan lanjut ke video selanjutnya ya. Karena di sana aku juga bakal kupas tuntas siapa sih suspek atau tersangka paling kuat yang diduga oleh kepolisian sebagai sang Zodiac Killer. Oke, jangan lupa klik video part 2-nya. Dadah, assalamualaikum.